Tuhan kita luar biasa, sungguh sangat baik. Kita lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh sampai di minggu yang ketiga bulan Juli. Bapak Ibu, kita membahas mengenai karakter ilahi dalam pekerjaan. Jadi kami rindu ya sebagai lead pastor ya, di tempat ini saya bersama Pastor Vivi itu kita punya tema bulanan ya, supaya kita semua boleh bertumbuh dalam segala segi kebenaran. Salah satunya melalui pekerjaan. Bapak Ibu, biar lewat pekerjaan kita ini boleh memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu sesungguhnya persembahan yang sejati, ibadah yang sejati itu bukan cuma di gereja. Tapi ketika hidup kita memuliakan Tuhan, itulah persembahan yang sejati. Jadi kita memuliakan Tuhan di rumah, di keluarga kita, juga di kerjaan kita, ya, juga di gereja. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan kalau rohani di gereja, kalau kerjaan itu sekuler, wah bebaslah berbuat apa yang kita mau. Oh enggak. Ayo jadi berkat dimanapun kita berada. Coba beri salam kanan kiri kanan. Ayo jadi berkat. Ayo jadi berkat. Ya mungkin tadi belum salaman ya, sekarang bisa salaman ya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari satu tokoh namanya Yusuf. Yusuf itu apapun musim hidupnya, dia menjadi berkat. Ya, sebagai anak di rumah, dia dikasih orang tuanya, dia berintegritas. Ya, oh saudara-saudari nggak suka, dia nggak berubah, dia tetap berintegritas. Ya. Lalu ketika dia jadi hamba di rumah Potifar, dia tetap berintegritas, walaupun dia ini ya digodai Tante Po ya. You know Tante Po ya, Tante Potifar ya, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, tapi dia berintegritas. Sampai dia diangkat Tuhan, promosi datang, dia tetap berintegritas. Bila hari ini kita temanya adalah integritas. Bila dimanapun, kapanpun ya, kita boleh berintegritas. Kita buka sama-sama Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke 10 ya. Kejadian 37 ayat pertama sampai yang ke-10 kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 10. Saya mohon bantuan multimedia ya. Bapak Ibu mohon maaf, laptop saya lagi rusak ya. Jadi hari ini kita nggak pakai PowerPoint, tapi saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengerti, menyimak dengan baik. Kita buka sama-sama, lalu kita baca bergantian. Ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir mengalami pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya. Ini kok agak beda ya ayatnya, sebentar ya. Kejadian 37 ayat 1 dan 2 ya. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Oh ayat 39, pasal 39, mohon maaf ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 10 ya. Oke, kita kembali ke slide. Saya ulangi ya ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Saya berdoa kita pun selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Kenapa? Karena orang berintegritas itu disertai Tuhan. Ya, dipegang semua berhasil. 3, setelah dilihat
oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Promosi. Ya, Yusuf dari orang biasa promosi. 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6, 1, 2, 3. Dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sembilan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Firaun? Betul? Amin. Kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada Allah. Yusuf gak peduli sama Firaun. Dia tanggung jawabnya sama Tuhan. Kita hidup ini tanggung jawabnya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sama orang lain. Ayo tanggung jawabnya sama Tuhan. 10 sama-sama. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Daud itu sama-sama dikatakan selalu berhasil. Ya, karena dia disertai Tuhan. Ya, saya paling seneng kalau setiap hari nyanyi itu lagu itu ya, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan Tuhan itu segalanya. Yusuf disertai itu Tuhan. Yusuf berhasil promosi. Dia mau dari rumah dijual jadi budak. Dia mau masuk penjara, kelihatannya turun, tapi dia selalu berhasil. Di penjara dikasih kunci. Ini pegangan kunci penjara. Dia tahanan yang megang kunci, tapi orang nggak pernah takut. Kenapa? Karena Yusuf orangnya berintegritas. Bahkan di Firaun dia dipercaya semua, ya, semua kekuasaan kecuali kursi tahta, itu aja. Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita hidup seperti Yusuf, berintegritas, sehingga kemanapun kita pergi kita diberkati dan jadi berkat. Ya, hidup ini harus diubahkan sampai Tuhan dapati kita ini layak untuk diangkat Tuhan. Apa? Ya, apa arti integritas? Ya, boleh dibantu multimedia, saya tadi kasih catatan kecil ya. Apa arti integritas? Ada 2 Bapak Ibu Saudara yang kita bahas hari ini. Integritas itu ada 2. Sudahkah kita punya dua-duanya? Apa arti integritas? Yang pertama, integritas itu kesamaan perkataan dan perbuatan. Boleh catat Bapak Ibu Saudara ya. Apa artinya orang berintegritas? Kesamaan perkataan dengan perbuatan. Kalau perbuatannya sama kata-katanya beda, ini nggak punya integritas. Contoh ya, Yusuf ngomong, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini sama Tuhan, tapi tetap tidur sama istri Potifar. Bagaimana, tapi pura-pura. Tapi tetap tidur sama istri Potifar. Nggak sama, ucapan sama perbuatan. Hari ini kalau orang berintegritas itu, ucapannya sama perbuatannya sama. Yang mengerti katakan amin. Ya, ucapannya nggak berubah-berubah. Ucapannya A, ya dilakukan A.
gitu ya. Kalau ucapannya A dilakukan B, berarti dia apa Bapak Ibu Saudara? Pembohong. Sederhana kan? Hari ini sesungguhnya kita semua harus berubah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, itu yang kita lakukan. Yang mau katakan amin. Ya, karena itu ayo kita semua berintegritas. Sehingga katakan ayo berintegritas. Oh, angele Pak, integritas ya makanan nopo Pak? Apa? Integritas itu artinya satu, ucapannya sama perbuatannya sama. Ya, janji datang jam 9, ya beneran datang jam 9. Jangan sampai telat. Jangan sampai nggak datang lagi. Wah, ini repot ya. Integritas itu ucapannya sama tindakannya sama. Ya, Bapak Saudara, Ananias dan Safira contohnya, dia ngomong mau jual rumah. Ketika dia jual rumah, dia janji sendiri. Nih ya, kalau rumahku tak jual, Pak Petrus, rumah ini duitnya semua buat gereja, supaya gereja bisa ya bertumbuh secara komunal ya, karena mereka makan bersama di situ. Ya. Oh Pak Petrus ini ya, kalau dijual tak kasihkan semua. Ternyata ketika dia ngomong semua, waktu dijual dikasihkan setengah, Pak Saudara ya. Ngasihnya setengah. Ini sama nggak ucapannya sama perbuatannya? Enggak. Yusuf itu ucapannya sama perbuatannya persis sama. Dia lihat kakaknya ngapain salah, dia ucapkannya sama. Ya, dia berintegritas. Ayo, sudahkah kita hari ini ucapan kita sama tindakan kita sama? Ya, ditanyai. Ya, tiba-tiba ada masalah, ditanyai. Udahlah, nggak apa-apa tak Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal apa-apa. Ya, nggak apa-apa tak Pak, nggak mangkel tak? Nggak mangkel. Dalam hati, tapi Isa tak sikat deh orang ini. Lah gak bodoh. Ya apa? Ngomongnya sama tindakannya kok lain. Ya sering yang terjadi. Oh, wis mari ta, wis selesai ta masalahnya. Wis mari. Tapi diungkit-ungkit terus. Dirasani terus. Itu kira-kira sudah selesai belum, Mbak Besar? Wah, saya tegang. Kok semua tegang ya? Shalom. Kok semua tegang? Saya juga belajar kok Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita sama-sama belajar. Saya juga kena. Karena itu saya sudah lama belajar kalau ngucapan sama perbuatan harus persis. Kalau nggak persis susah. Ya, kita harus persis. Ya, Bapak Saudara, Amsal 21 ayat 8 kita buka ya. Amsal 21 ayat 8. Saya minta tolong multimedia. Terima kasih banyak ya multimedia. Ya, penyelamat ini ya. Penyelamat kita supaya lebih mengerti firman Tuhan. Amsal 21 ayat 8, Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jujur lurus perbuatannya. Kalau kita ini tahu ya, ada orang tuh bulet, bulet. Katanya gini, tapi ngomong ambek ini gini, ambek sing itu gitu. Tindakannya lain lagi, bukan itu. Nah ini nggak berintegritas. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak berintegritas susah diberkati Tuhan. Sulit. Ya. Karena itu kenapa Yusuf selalu berhasil dalam segala perbuatannya? Karena dia berintegritas. Dia berintegritas. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya kalau kita ini suka bohong. Pak, tapi bohong demi kebaikan loh Pak. Bohong putih loh ini Pak. Gak ono bohong warna merah kuning hijau, gak ono Bapak Ibu Saudara. Bohong ya bohong. Bohong demi kebaikan loh Pak ini Pak. Gak ada salah. Ya, karena itu minta hikmat Tuhan. Yang gak perlu diomong gak usah diomong. Ya, jangan sampai kita salah dalam perkataan. Ngomong salah semua. Banyak omong banyak salah. Karena itu ngomong yang lurus, Pak Ibu Saudara. Yohanes 8:44 dikatakan sana bapak segala dusta adalah iblis. Ya, Bapak Ibu, iblis itu
pinter. Jadi kalau kita ini mau diberkati selalu berhasil, bukan cuma pinter, bukan cuma hafal ayat, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, di doa malam saya diberkati ya, hambanya Pastor Doni. Kita ini bukan main gereja-gerejaan Bapak Ibu. Kita bukan main pelayanan-pelayanan ya. Kita bukan main asher-asheran, WL-WLan, musik-musikan, bukan. Kita benar-benar mau melayani Tuhan. Kita benar-benar mau jadi gereja Tuhan yang serius, yang berkenan, yang rohani. Bukan main jadi pendeta-pendeta, koyok-koyoknya pendeta, tapi duduk pendeta. Jangan sampai ya, koyok-koyoknya jemaat Tuhan, Kristen nih. Kelihatannya tapi duduk, ternyata bukan. Kristen-Kristenan, Kristen KTB, Kristen tanpa pertobatan. Ayo Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beneran, kita Kristen yang sungguh-sungguh, kita pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, kita gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, dan biar hidup kita memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa artinya integritas? Yang pertama tadi, kesamaan perkataan dengan perbuatan, itu yang penting ya. Ngomongnya A, tindakannya sama A. Yang kedua, kesamaan tindakan ada atau tidak ada orang, itu integritas. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini saat dijebak sama Tanti Potifar, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Ya, kalau ini diomong katanya pepatah ini iwak marangi kucing ini, Bapak Ibu Saudara ya. Iwak marangi gepuk ya ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ulo marani gepuk ya ini. Wah, Tante Potifar itu tentu ya perawatan, ya menarik. Ya, Yusuf harusnya dengan mudah jatuh. Gak ada orang, gak ada yang tahu. Bapak Ibu, satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin Bapak Ibu saudara tahu ya. Di dunia ini gak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan, tidak ada yang tersembunyi. 1, 2, 3, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dunia ini? Tidak ada. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya orang nyembunyikan pasti ketahuan. Coba ada orang selingkuh pakai Gojek, aplikasi Gojek Grab itu loh Bapak Ibu Saudara. Selingkuh gak main-main, bukan pakai WA ya, bukan pakai Instagram. Pakai aplikasi macem-macem, ketahuan. Discord ya, yang rame pilot sama pramugari, kok bisa ketahuan? Padahal mereka pandai menyembunyikan, karena di dunia ini nggak ada yang nggak ketahuan. Bapak Ibu, kalau di dunia ini semua bisa tersembunyi, ya kasusnya polisi yang nembak anak buahnya itu nggak mungkin terungkap karena dia super power. Harusnya anaknya DPR yang menghajar pacarnya sampai meninggal itu harusnya nggak ketahuan, tapi karena Tuhan adil ketahuan. Ya, karena itu di dunia ini nggak ada yang tersembunyi. Ya, ada yang ngomong, oh Pak, gak apa-apa lah Pak, aku selingkuh buka cabang. Ya, cabang 1, cabang 2, cabang 3 ya. Atik toko seneng Pak Saudara ya. Atik pengeluaran ya. Tambah soro Pak Saudara. Gak mungkin ketahuan, pasti ketahuan. Nggak ada di dunia ini nggak ketahuan. Ada saatnya ketahuan. Ya, di perusahaan Bapak Ibu korupsi sedikit, lama-lama, gak ada yang tahu. Pasti ketahuan, pasti. Karena itu sudah hukumnya. Yusuf ini tahu. Dia ngomong, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini kepada siapa Bapak Ibu? Bukan kepada Firaun. Waduh, sakno bosku rek. Bukan. Kepada Tuhan, karena dia tahu, mata Tuhan lihat. Orang semua nggak tahu, Tuhan tahu. Tuhan bisa membuka semuanya. Tuhan bisa mempermalukan Yusuf, bisa. Daud, dikira Daud nggak ketahuan. Tuh, lihat Batsheba, ya. Perempuan yang lagi mandi. Waduh, Bapak Ibu Saudara repot nih ya. Tapi firman Tuhan itu fair ya. Dikira Daud gak ketahuan, sudah apa-apa dipanggil.
Dipanggil lah Batsyeba, Daud tidur dengan Batsyeba. Cara ketawanya gimana Bapak Ibu? Batsyeba meteng. Hamil tuh Batsyeba. Daud bingungnya apa caranya menyelesaikan masalah ini. Dia harus jaga harga dirinya sama pasukannya. Uria kan pasukannya. Bisa bayangkan ini. Ya. Pasukannya sendiri, istrinya diembat sama Daud. Dia mikir caranya gimana. Oh, Uria suruh pulang aja, suruh pulang. Ternyata Uria nggak mau pulang. Dia tidur di depan istana, gerbang istana. Dia mabuk, dibuat mabuk, nggak bisa juga. Harusnya super power seperti Daud, nggak ketahuan. Harusnya nggak ketahuan. Tapi Tuhan bukakan, nggak ada yang nggak ketahuan. Oh, Uria akhirnya dibunuh sama Daud. Ya. Dibunuh sama Daud, ditaruh medan pertempuran paling berat. Dikira Daud udah selesai nih masalah, beres nih. Beres Bapak Ibu? Enggak. Nabi Nathan datang, negur Daud. Anak Daud yang pertama mati. Semua orang tahu Daud ini kena aib. Suruh milih 3 hari sampar. Ya, salah satunya kalau orang salah itu ada penyakitnya, ada salahnya, ada kelihatannya. Nggak bisa enggak. Daud yang super power itu loh, ketahuan. Nggak ada yang nggak ketahuan Bapak Ibu. Karena itu ayo kita hidup benar. Orang hidup benar itu tidak takut apa-apa. Tapi orang yang banyak salah takut. Lihat ya, Adam dan Hawa ketika dia hidup benar, gak ada salah, gak takut ketemu Tuhan, aman. Tapi begitu dia salah, dengar langkahnya Tuhan, takut. Takut terus dalam hidupnya. Takut, akhirnya takut, gak bisa kerja. Takut melahirkan karena kesakitan. Takut terus, takut dan takut. Adakah Bapak Ibu hari ini banyak takut? Sudahkah kita hidup benar? Bapak Ibu kalau kita hidup benar nggak usah takut. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam segala hidup kita, itu ada namanya gunung es. Ya. Bapak Ibu saya udah siapkan gambar tapi karena komputernya rusak gak siap Bapak Ibu ya. Bayangkan di sini tengah ini adalah laut Bapak Ibu ya. Setengah ini laut. Atas ini gunung es. Ya. Seperti cerita kapal Titanic gitu ya. Dihantam atasnya kelihatan kecil tapi bawahnya besar. Nah Bapak Ibu ketika kelihatan di atas itu kelihatannya wah yang menonjol, yang kelihatan hebat ya. Bisa ini, bisa itu. Tapi orang lupa yang di bawah air ini jauh lebih besar, yang orang nggak lihat. Bapak besar seringkali orang sukses itu bukan karena apa yang terlihat saja, tapi apa yang tidak terlihat. Contoh ya, saya khotbah 30-40 menit seperti hari ini. Ya. Tapi saya bikin khotbahnya sudah lama. Ada yang nggak terlihat. Saya harus belajar firman, saya harus ngerti konteksnya, saya harus lakukan ini berjam-jam, bertahun-tahun, sehingga saya punya pisau yang tajam untuk mempersiapkan firman. Contoh lain, pemain musik ya Bapak Ibu ya, main piano ya. Bapak Ibu kita seringkali kalau tampil 1-2 lagu, ya kan? Wah kelihatannya saat tampil 1-2 lagu, bagus ya mainnya, tepuk tangan. Tapi kita nggak pernah tahu berapa jam teman kita latihan. Bisa 8 jam setiap hari. Ya nggak terlihat, itu lebih besar pengaruhnya. Bapak Ibu semua yang pelayan Tuhan, jangan nganggap kita pelayanan ya gini-gini aja. Asyik salaman. Salaman aja, salaman tok, siapa sih nggak bisa. Tapi tahukah, semua pelayan Tuhan kita harus punya hubungan sama Tuhan. Kita harus punya jam-jam doa. Itu yang nopang pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang buat pelayanan kita yang kelihatan cuma kecil ini istimewa. Karena yang nopang besar. Yaitu jam-jam doa. Ya. Seringkali orang seneng masak. Kelihatannya masaknya dimakan cuma 10 menit kalau saya Bapak Ibu Saudara ya. Cepet tek. Wah
masanya gitu, Pak Saudara. Gak tahu masanya dari kapan dan belajarnya kapan kan gitu. Waktu sendiri itulah, waktu tidak terlihat itulah fondasi untuk semuanya. Sama, Yusuf ini waktu dia tidak terlihat, dia tetap gak mau berbuat dosa. Karena dia tahu ini fondasiku. Integritas ini fondasiku. Kalau fondasiku jebol, pasti aku gak bisa naik. Integritas itu fondasi kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya Tuhan itu mau beserta dengan kita. Supaya kita bisa muliakan Tuhan. Yusuf gak mau kehilangan fondasinya karena Tante Potifar. Yusuf gak mau kehilangan fondasinya karena dia lari dari penjara. Megang kunci lari dari penjara bisa. Ya. Tapi Yusuf milih fondasinya dikuatin. Akhirnya dia diangkat Tuhan. Promosi. Diangkat tinggi. Bapak Ibu jangan kehilangan fondasi Anda. Ya. Yang orang gak lihat itu loh. Yang fondasi Anda. Orang gak tahu, gak lihat, gak ngerti. Tapi tampak. Dalam setiap performance kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pertemuan-pertemuan kita jalani. Ketahuan kok. Ya. Orang ini waktu sendiri berintegritas gak? Orang ini waktu sendiri melakukan bagiannya enggak? Ya. Ayo hari ini kita semua berintegritas. Dua hal Bapak Ibu ya. Berintegritas itu artinya apa? Yang pertama kesamaan perkataan dengan perbuatan. Ngomongnya apa, lakukannya sama. Ini berintegritas. Ya, jangan sampai ngomongnya A, B, C lain semua. Tindakannya Z. Banyak orang gini. Ya, sulit dipakai Tuhan, sulit dipercaya. Yang kedua, integritas itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kesamaan tindakan ada atau tidak ada orang. Ada apa enggak tidak ada orang, tindakannya sama. Itu fondasi yang kita bangun. Untuk kita berdiri, bertumbuh, jadi berkat. Ayo kita berintegritas dan bila karya Tuhan dahsyat dalam hidup kita semua. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik mari maju ke depan, WL Singer. Mari kita masuk perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara, perjamuan suci Tuhan Yesus di atas kayu salib itu Tuhan berintegritas. Persis seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian 3:15 proto evangelium. Ya. Tuhan akan menyelamatkan, anak manusia akan menyelamatkan kita. Seperti nubuat Yesaya, persis. Tuhan itu tepat janji Bapak. Ayo kalau kita ini memang pengikut Tuhan. Kristen beneran, bukan Kristen-Kristenan. Ayo kita tepat janji. Tepat perkataan dengan perbuatan. Dan hidup kita boleh berintegritas. Berkualitas. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku